Nah, beberapa bulan yang lalu saya pernah membahas senapan angin seri ini. Ini kalau teman-teman yang belum pernah nonton, yaitu ada senapan angin PCP Ghost Warrior. Serinya yang Yurei Sensei. Nah, ini ada yang versi T40, tabungnya pakai titanium, OD-nya 40 mili. Yang kemarin itu rilis nggak banyak, cuman satu kalau nggak 2 unit. Ya, sudah sold out, sudah habis. Nah, di kelasnya ini juga ada PCP Ghost Warrior Gosuto Oria. Kalau teman-teman pernah nonton juga, itu yang Ghost Warrior standar seperti yang kemarin-kemarin saya bahas. Kalau yang ini ada versi terbarunya. Oke, sebut saja ini ada senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior yang 360 cc. Ini full CNC, sudah pakai regulator, sudah pakai power plenum. Serinya yang Yuri Sensei. Ya, seri ini saya lihat ada sedikit perbedaan dari konstruksi bagian luar, ya, terutama bagian chamber, bagian power plenum dan regulatornya, terus di bagian popor. Kalau dari segi bahannya, seri Ghost Warrior apapun ya, yang Gosuto Oria, yang Yuri Sensei ini, atau yang tabung titanium sebelum-sebelumnya sama, bahannya kurang lebih sama, dan perbedaannya ada di beberapa komponen saja. Nah, supaya teman-teman lebih jelas dan lebih detail, akan saya bahas dulu mengenai senapan angin ini lengkap, mulai dari harga, terus spek detailnya, fitur-fiturnya, kelebihan dan keunggulan saya akan jelaskan terperinci dari awal sampai akhir. Pastinya sebelum belajar senapan angin ini, simak dulu videonya sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pensional Official supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap ada update video terbaru dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, pertama-tama seperti biasa saya bahas dulu mengenai harganya ya. Senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior. Ini full CNC, tabungnya dual padat 360 cc. Sudah pakai regul, sudah pakai power plenum. Ini serinya yang Yuri Sensei. Terus popornya sudah menggunakan tactical semi prototype ya. Ini full metal atau full logam bahan dari popornya. Harga senapan anginnya saja promo Rp4.950.000. Ini harga Rp4.950.000 hanya harga senapan angin saja ya. Belum termasuk dengan ongkos kirim, belum termasuk dengan paket full set, dan belum juga termasuk dengan beberapa kombinasi atribut kalau teman-teman mau tambah teleskop atau tambah pompa dan sebagainya. Hanya murni senapan angin saja. Oke, jelas ya. Dari harga sudah, lanjut. Saya bahas dulu di bagian laras. Ini saya dekatkan dulu aja ya supaya lebih detail. Nanti masing-masing perbagiannya teman-teman juga bisa menyimak. Nah, untuk larasnya ini dari bahannya baja standar pabrikan. Ini panjangnya kalau diukur dari tempat ujung laras depan sampai habis, sampai ke belakang tempat masuknya loading mimis, ini panjangnya 65 cm. Ini dari bahannya bahan baja standar pabrikan. Pengerjaannya menggunakan mesin CNC bagus, rapi ya. Terus ini untuk model serombong. Lapisan luar serombongnya menggunakan OD atau lingkar diameter luar itu 22 mili. Kalau OD laras sendiri bagian dalam dia menggunakan ukuran 13 mili ya, kalibernya standar 4,5 mm. Bisa untuk big game, bisa untuk long range. Ini kenapa saya merekomendasikan senapan angin ini nanti kalau teman-teman mau menggunakan tes akurasi jarak jauh lebih efektif. Karena larasnya dia menggunakan panjang 65 cm. Lebih panjang, bahannya juga bagus. Ulirnya dalam laras pakai 12 ulir yang memungkinkan bisa maksimal hasil akurasi di jarak yaitu maksimal 85 meter. Ya. Tapi ingat, untuk tes akurasi grouping rapat atau tes akurasi sasaran benda gerak dan diam, wajib harus pakai teleskop. Karena senapan angin ini tidak dibekali dengan namanya visir manual. Oke, jelas ya. Soal laras sudah. Lanjut kemudian di bagian tabung. Nah, soal tabung ini ada perbedaan yang cukup menonjol dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya. Ini masuk kategori kelas tabungnya Bocap. Tapi perbedaannya, untuk yang Bocap ini dia menggunakan dari bahan dual special grade A tapi yang model padat. Kalau yang tabung Bocap 500 cc pada umumnya dia itu dari bahan logam yang sudah ada lingkar dalamnya. Kalau yang ini dari bahan semi utuh, dibubut bagian dalam kemudian dibuatkan rumahan dat sendiri. Sehingga dia lebih lebih kuat,
lebih bagus, lebih mantap, dan pastinya hasilnya lebih maksimal. Ya, ini tekanan angin maksimalnya yaitu di angka 2000 sampai 2500 PSI. Maksimal yaitu, nggak boleh lebih. Terus sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI bisa digunakan untuk menembak sekitar 20 sampai 30 kali shoot. Itu kalau settingan power yang paling kenceng. Kalau settingan power yang paling kecil bisa lebih dari 50 atau 60 kali shoot. Oke, jelas ya. Terus lanjut, kemudian di bagian depan sudah ada manometer. Nah, ini yang nanti akan saya jelaskan lebih rinci ya soal manometer. Ini ada 3 manometer yang terpasang di senapan angin ini, dan teman-teman nggak perlu bingung. Nah, ini ada manometer di bagian depan dulu ya. Ini manometer untuk di bagian cek tekanan angin atau tabungnya. Manometer ada di bagian depan. Nanti kalau pengen cek tekanan angin di dalam tabung lewat sini ya. Nah, ini bisa dibuka juga tutupnya. Tutupnya ini dari bahan logam dural juga. Nah, jadi kalau nanti, sebentar, saya buka dulu. Pengen lihat lebih luasa, manometer ada di depan. Ini khusus untuk manometer di bagian tabung. Oke, jelas ya. Terus, ada juga yang manometernya itu di bagian regulator. Nah, ini saya tutup dulu. Ini. Jadi, regulator ini sudah ada manometernya. Jadi, manometernya ini ada 3 kalau bawaan dari sini. Regulator manometer. Ya, terus ini ada juga manometer yang di bagian chamber tengah. Nah, ini yang saya ketahui ya. Nanti kalau ada yang keliru atau mungkin ada yang kurang pas dari penjelasan saya soal manometer senapan angin yang pakai regulator ini, silakan bisa dibantu jawab. Ya, ini kalau kemarin saya informasikan, saya minta informasi dari pabriknya. Dia menggunakan 3 manometer ini karena bawaan dari sananya memang seperti ini. Jadi yang depan ini untuk cek tekanan angin tadi ya, manometer depan untuk cek tekanan angin di dalam tabung. Ini ada selisihnya dari tekanan angin yang tercantum di masing-masing manometer. Selisihnya kalau nggak salah 100 sampai 200 PSI. Yang di bagian tengah ini untuk manometer yang ada di regulator. Ini jangan disetting ya, jangan dirubah setelahnya karena ini bawaan standar dari pabrikan. Terus yang bagian belakangnya juga sama. Jadi ini menyatu jadi satu untuk satu rangkaian yang dimana masing-masing memiliki fungsi yang sebenarnya hampir sama, cuma perbedaan dari penempatan saja. Oke, jelas ya. Nah, jadi acuannya di mana Mas? Kalau nanti pengen cek tekanan anginnya di dalam tabung ini masih di angka berapa PSI? Kalau untuk cek tekanan angin, manometer semuanya ada di depan, bawaannya yang tabung ini. Jelas ya. Kalau yang ini bawaan manometer regulator. Sebagai yang bagian depan, ini sebenarnya ada variasi, cuman juga ada berfungsi. Ini kalau dilepas juga nggak bisa. Soalnya ini rangkaian dari chambernya sudah ada drat atau tempat baut rumahan manometernya. Jadi nggak bisa dilepas, jadi harus terpasang seperti ini. Ini kalau dilihat ketiganya, manometernya ini ada selisih 100 sampai 200 PSI. Tapi tenang saja, itu nggak berpengaruh dari segi fungsi dan kinerjanya. Memang bawaan dari standar pabrikannya seperti ini. Jelas ya? Untuk manometer terpasang. Sudah jelas, nanti kalau bingung bisa langsung tanyakan aja via WA, siap dibantu. Oke, lanjut lagi. Kemudian, nah ini bagian tengah. Bagian tengah ini ada namanya regulator, ada juga yang namanya power plenum. Nah, ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Tapi ada satu rangkaian, ini saya jelaskan satu-satu. Untuk penjelasan lebih mudah dan detailnya, regulator ini fungsinya untuk memecah angin supaya angin yang keluar ditembakkan itu tetap stabil. Dan untuk power plenum ini fungsinya untuk menambah ruang ledak sehingga ketika nanti digunakan untuk tes nembak ya, powernya bisa stabil karena ada regulatornya dan power bisa besar karena sudah ada power plenumnya. Rata-rata kalau senapan angin yang menggunakan power plenum dia menggunakan ruang ledak standar bawaan dari chambernya sekitar 15 atau enggak 14 cc. 14 sampai 15 cc. Nah, jadi harus tambahi dengan namanya power plenum untuk lebih hasilnya lebih maksimal. Oke, jelas ya. Nanti kalau bingung silakan bisa tanyakan langsung via WA, siap dibantu. Ya, sudah dibukai dengan regulator, sudah dibukai dengan namanya power plenum, memiliki kinerja yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Oke, jelas ya. Terus lanjut kemudian di bagian chamber. Nah, chambernya ini dari PCP Bocap Ghost Warrior full CNC, Uray CNC ya, ini menggunakan bahannya dari bahan dural spesial grade A. Pengerjaannya full CNC luar dalam ya. Terus ini yang membedakan dengan PCP Bocap Ghost Warrior yang Ghost Uto Oria, untuk
tebalnya sama, cuman diameter lebarnya dia lebih kecil dibandingkan dengan yang Goshito Oria. Kalau Goshito Oria itu agak lebar, selisihnya sekitar 1,4 kalau enggak 1,5 sentian, 1 sentian lah kurang lebih untuk apa namanya lebarnya. Terus dia ini tampilan sebelah kiri seperti ini, grafirnya juga beda. Tampilan sebelah kanan juga seperti ini. Oke, bisa dilihat. Sama-sama ada logo emblemnya. Ini ori bawaannya Ghost Warrior. Ya, kiri kanan ada. Ya, terus lanjut lagi. Kemudian rel bagian atasnya juga ada perbedaan dari Goshito Oria dengan Yurei Sensei ini. Yang Yurei Sensei ini rel tambahan atas dia menggunakan ukuran 22 mili atau PKT ini. Sedangkan yang Ghost Warrior Goshito Oria rel tambahnya dia menggunakan ukuran 11 mili. Dan ini juga bisa dilepas pasang. Di bagian bawahnya bawaan rel untuk yang Yurei Sensei ini dia menggunakan ukuran 11 mili. Nanti kalau teman-teman pakai teleskop, misal teleskopnya ukuran 11 mili untuk mountingnya ini bisa dilepas. Atau pakai rel mounting yang ukuran 22 mili ya, ini bisa langsung dipasang seperti ini di atas. Oke, jadi dua ukuran. Kalau yang Ghost Warrior Goshito Oria satu ukuran, atas bawah sama-sama 11 mili. Kalau yang atas ini yang bawaannya Yurei Sensei dia ukurannya 22 mili dan 11 mili. Jelas ya. Terus lanjut. Kemudian di sistem pengisian mimis, kalau sistem pengisian mimisnya sih sama. Ya sudah bisa pakai magazin, juga sudah bisa pakai single shoot. Nah, ini single shoot terpasang bawaannya. Magazin bawaannya juga sudah ada. Bawaannya itu kalau nggak salah ukuran 14 round. Jadi ada 14 butir mimis yang bisa masuk nanti ke dalam magazin bawaannya Ghost Warrior ini. Oke. Terus lanjut lagi, kemudian di bagian pelatuk. Nah, kalau pelatuknya ini sama. Pelatuknya ini dari bahan Dural Special Grade A juga. Ya, pengerjaan sudah menggunakan mesin CNC. Modelnya model trigger match. Sudah ada safety atau pengaman picunya. Nah, ini safety atau pengaman picunya jadi satu dengan pelatuk ya. Oke, bisa dilihat. Nah, lanjut lagi. Kemudian di bagian kokang. Cancel kokangnya dari sebelah kiri. Kokangnya dari sebelah kanan menggunakan model set lever. Terus settingan power dia menggunakan sistem drat. Nah, saya jelaskan satu-satu dulu ya. Cancel kokangnya ini bisa dioper dari posisi kiri ke kanan. Ya, terus settingan powernya dia menggunakan sistem drat. Jadi dratnya sudah ada di luar. Nanti kalau teman-teman pengen ngerubah setelan powernya ada di sini. Nah, ini untuk penempatan settingan power yang bawaannya Ghost Warrior Yurei Sensei dengan Goshito Oria itu beda. Kalau Goshito Oria tempat dratnya ini ada di dalam chambernya ini. Tapi kalau yang Yurei Sensei posisi dratnya ada di luar, dipisah. Jadi ada ruangan sendiri. Oke, jelas ya. Dan itu nggak bisa dioper satu sama lain karena rangkaiannya beda. Terus kokangnya dia menggunakan set lever. Pengerjaan CNC juga ya, seperti ini, nyaman digunakan. Oke ya, sudah jelas ya. Lanjut lagi. Kemudian di bagian popor. Nah, ini juga popornya berbeda bentukan dan model rangkaiannya. Jadi ini nggak bisa dioper dari bawaannya Ghost Warrior seri Goshito Oria dengan seri Yurei Sensei ini. Perbedaannya cukup jauh, cukup banyak juga. Yaitu salah satunya untuk pipa penempatan drat rumahan popor dia beda. Terus dia menggunakan kalau yang Yurei Sensei ini model Predator Tactical Prototype. Jadi prototype itu rangkaiannya terpisah, ada banyak sekali bagian. Ini bisa dimaju mundurkan, settingannya ada di sini. Setelan bahu, bantalan pipi ya, lebih tepatnya. Ini bantalan pipi bisa dinaik turunkan dan setelan bahunya di belakang ini ikut yang bagian depan. Sehingga nanti kalau teman-teman pengen rubah, pengen atur, setelannya agak lumayan banyak kalau bagian popor. Lebih simpel kalau menurut saya lebih simpel yang Ghost Warrior Goshito Oria. Cuman kalau dari tampilan lebih bobotnya tinggi yang ini. Ya, ada plus minusnya lah. Mungkin bebas teman-teman mau pilih yang mana. Untuk perbandingan dari kedua senapan angin ini sudah ada di video review sebelumnya. Nanti kalau teman-teman pengen lihat, saya sisipkan linknya di kolom komentar. Ya, oke. Popornya ini non lipat, jadi nggak bisa dilipat, tapi bisa dilepas. Jadi ini nanti kalau pengen disimpan atau mungkin pengen ditaruh di tempat koper tas tasnya itu kecil atau minim, ini saran saya bisa dilepas pasang
bautnya bisa dikendorin, kemudian rangkaian popor belakang dicepot atau dilepas ya, atau dicopot itu bisa. Oke, jelas ya. Dari popornya sudah. Nah, apalagi ya? Oke. Semuanya sudah saya jelaskan dari laras popor belakang lengkap. Kesimpulannya ya, senapan angin tipe ini memiliki kemampuan kalau dilihat dari akurasi dan powernya sama. Bawaan standarnya Ghost Warrior itu ya, yang seri sebelum-sebelumnya hingga saat ini, seri yang Yuri Sensei ini, akurasi bisa tembus maksimal 85 meter, tapi wajib harus pakai teleskop. Powernya besar, bisa masuk kategori big game untuk babi, biawak, dan sebagainya, cocok. Sudah support dengan kelengkapan teleskop dan pompa ataupun atribut senapan angin yang lain. Tinggal teman-teman nanti menyesuaikannya seperti apa. Terus, sudah dibekali dengan namanya power plenum dan regulator yang memungkinkan ya memiliki ruang ledak yang besar, power juga ikut bertambah, dan untuk tembakan juga lebih stabil karena angin yang keluar sudah dikontrol dengan namanya regulator sehingga akurasi nanti bisa ketika angin turun itu tetap stabil. Oke, popor juga bagus dari bahan logam yang sangat kuat. Dan senapan angin tipe ini saya rekomendasikan untuk yang sudah pernah pakai. Untuk yang pemula ya, saya belum berani menyarankan dan belum berani untuk merekomendasikan. Tapi tetap nanti kalau teman-teman yang pemula pengen nyoba senapan angin ini langsung, boleh dan bisa. Nanti kalau ada kendala jangan dibongkar sendiri, jangan di-upgrade sendiri. Silakan bisa langsung komplain atau menghubungi timnya Panasonic Official jika menemukan kendala atau kesulitan saat penggunaan senapan angin jenis ini. Oke, jelas ya. Nanti silakan informasi lebih lanjutnya, informasi lebih detail bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Nah, oke ya teman-teman Sobat Hunter, untuk video kali ini cukup sekian. Jadi gimana menurut pendapat teman-teman mengenai senapan angin ini ya? Silakan untuk pendapat masing-masing bisa tulis di kolom komentar. Ada yang suka, ada yang kurang suka dari senapan angin ini, silakan bisa tulis pendapatnya masing-masing, bebas ya. Senapan angin ini sudah saya jelaskan mengenai fitur-fiturnya, kelebihan keunggulan, bahan, spek detail dan sebagainya terperinci. Silakan bagi teman-teman yang pengen pesen, stok senapan angin ini nggak banyak, cuman rilis 4 unit saja per periode di awal tahun 2025. Bagi teman-teman yang pengen pesen bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Itu saja informasi yang bisa saya share. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ya. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur.